Berawal dari sebuah mimpi dan harapan, Kalam TV hadir pada tahun 2016 sebagai channel di platform YouTube untuk mensyiarkan Islam seluas-luasnya dengan tayangan-tayangan yang menarik, inspiratif, dan juga penuh dengan nilai hal-hal edukasi. Kami membangun ini dengan kerja keras dan komitmen bersama dengan para pemuda yang juga memiliki kesadaran yang sama tentang kewajiban berdakwah. Kualitas yang tampil di layar kaca merupakan bentuk keseriusan kami dalam bekerja dan bertumbuh guna untuk bisa memberikan yang terbaik untuk umat muslim. Secara konsisten kami menyajikan tayangan seputar dunia Islam yang diantaranya diskusi keislaman, berita tentang dunia Islam dan kajian keislaman secara live untuk membantu kaum muslimin yang berhalangan hadir secara langsung untuk menyimak kajian di masjid-masjid yang mulia. Kini, dengan mudah masyarakat muslim dimanapun mereka berada bisa melakukan tholabul ilmi hanya dengan menekan satu tombol dalam gadgetnya. Kurang lebih ada 20 tayangan live streaming dalam sepekan yang akan membantu masyarakat muslim Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya menyaksikan kajian dengan mudah dan menyenangkan di channel YouTube Kalam TV. Langkah ini kami ambil sebagai upaya untuk memberikan kontribusi tayangan-tayangan yang bernilai positif di jagat maya Indonesia khususnya. Dengan ini semua, kami menyadari bahwa tidak ada dakwah tanpa tantangan. Pada tahun 2019, kami mengalami tantangan dalam berdakwah di platform YouTube ini. Channel yang sudah kami bangun dengan setidaknya sudah dinikmati oleh 40-70 ribu subscriber dengan pertumbuhan 1000 subscriber per harinya dan jutaan kali tayang harus kami ikhlaskan karena terkena hack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap pihak YouTube bisa membantu kami, akan tetapi kami sadar jika Allah sedang mengajarkan kepada kami tentang arti sabar dan terus berjuang. Setelah hal tersebut terjadi, tidak memutuskan semangat kami untuk mensyiarkan Islam. Kami bangun kembali channel Kalam TV ini dan sampai saat ini telah dinikmati oleh 33.000 subscriber dan diputar sebanyak 2 juta kali. Kami pun memutuskan untuk tidak memonetize channel kami agar masyarakat muslim Indonesia bisa merasa nyaman menyaksikan tayangan di Kalam TV tanpa harus diselingi oleh iklan. Keikhlasan dan kecerdasan adalah kunci bagi kami untuk bisa memberikan tayangan yang berkualitas untuk umat muslim di seluruh dunia. Alhamdulillah, berkat dukungan dari umat, Kalam TV bisa terus berkembang dan bertumbuh agar menjadi mercusuar tayangan keislaman di Indonesia yang tidak terafiliasi oleh pihak manapun, dan dengan bimbingan langsung dari Kiai Haji Didin Habiduddin selaku pembina, kami merasa terjaga sekaligus yakin dalam melangkah dalam mengeluarkan konten-konten edukatif, inspiratif, dan akurat. Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendukung Kalam TV dengan cara mengkoreksi saat terjadi kesalahan, memberikan ide terbaik, dan mendukung tumbuh kembangnya Kalam TV baik secara material dan moral.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di acara kami, di acara Siarkan Ramadanmu di Kalam TV. Alhamdulillah nih, saat ini kita akan bertemu dan diskusi lagi nih bersama Ustadz Alvin Lee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ustadz? Sehat, lancar, istiqomah. Amin, Allahumma amin, doain, Ustadz. Amin, insyaallah. Alhamdulillah, kita akan mendengarkan nih sharing-sharing lagi dari Ustadz Alvin mengenai Ramadan. Nah, pengen tahu kan apa yang ingin dibicarakan dan didiskusikan saat ini? Langsung aja kita akan bertanya-tanya nih dan mendengarkan langsung Ustadz Alvin Lim tentang membersihkan diri dan pikiran saat Ramadan. Tafadhol Maskuro, Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa yang ada di rumah, pada hadirin, teman-teman, sahabat semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bang Ode gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, Ustaz. Sehat ya. Masya Allah. Puasa kok, Ustaz. Lancar puasanya? Alhamdulillah lancar, Ustaz. Ada yang godin ya? Banyak sih. Mudah-mudahan dikuatkan selalu, Ustaz. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, telah kita dengarkan ya episode sebelumnya, yaitu bagaimana Ramadan di awal-awal, apa yang kita lakukan dari adab-adabnya gitu kan ya, dari berbagai hal apa yang sih yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah saat ini insya Allah kita akan membahas daripada tema Ramadan itu sebagai sarana membersihkan hati dan pikiran kita. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Taib. Sebelumnya saya akan membacakan surah Al-Baqarah terlebih dahulu ya. Boleh, Ustaz. Di ayat 183 sama kayak kemarin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang terdahulu dari sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa yaitu bertakwa. Dengan apa? Dengan membersihkan hati dan pikiran kita agar kita mudah untuk bertakwa. Nah, di samping itu Ramadan itu mampu untuk mengendalikan, menundukkan hawa nafsu kita. Karena pada dasarnya ya seperti yang kita tahu, nafsu itu selalu mengajak kepada hal-hal keburukan. Nafsu, inna nafsa la'ammaratun bisu. Di surah Yusuf Allah Ta'ala berfirman. Nah, taib, pemirsa yang di rumah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sang khaliq. Dan kita adalah al-makhluk, adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal-hal makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, di antaranya yang pertama malaikat, yang kedua adalah manusia kita, dan yang ketiga adalah binatang. Kita perhatikan teman-teman memuliakan Allah, malaikat yang Allah ciptakan tanpa nafsu, ya, mereka beribadah kepada Allah, tidak mendurhakai, tidak, pokoknya malaikat itu tidak membangkang apa yang Allah perintahkan. Di dalam surah At-Tahrim Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyampaikan, mungkin maknanya dalam ayat ini itu tentang kita sebagai orang mukmin harus menjaga keluarga kita dari api nerakanya Allah. Nah, diantaranya
Kalau misalnya kita tidak bisa menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka, karena api neraka itu adalah bahan bakar manusia dan batu. Di dalamnya terdapat malaikat. Nah, di sini disebutkan malaikat la ya'sunallah. Malaikat itu tidak mendurhakai Allah. Ma'amarahum, apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi Allah perintahkan kepada malaikat sujud-sujud, ruku-ruku. Jadi tidak ada pembangkangan sama sekali. Bahkan di dalam ayat lain di surah Al-Baqarah ayat 30, ketika ada perdebatan sedikit antara Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat tentang penciptaan manusia. Ya karena malaikat tahu kalau misalnya manusia ini ibarat kalau misalnya kita tuh kisi-kisi Bang Ode, kisi-kisinya gitu kan, tentang penciptaan manusia ini. Manusia itu sifatnya pada dasarnya ya mempunyai nafsu lah ya. Jadi merusak gitu kan, bertumpah darah. Di dalam surah Al-Baqarah 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Nah, di sini malaikat mengatakan, dan ingatlah berkata Rabbmu, sesungguhnya aku ini ingin menjadikan pemimpin di muka bumi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu ataj'alu fiha. Mereka berkata, apakah engkau menjadikan di dalamnya orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat berkata, ya Allah, kenapa enggak kami saja? Kami yang selalu bertasbih kepadamu, memujimu, menyucikan namamu, tidak melakukan maksiat sama sekali. Kenapa tidak malaikat saja yang dijadikan khalifah di muka bumi? Kata para malaikat. Tapi kata Allah apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia di balik semuanya. Itulah malaikat. Jadi malaikat diciptakan oleh Allah tanpa nafsu, dan malaikat sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, makhluk ciptaan Allah yang kedua adalah hewan, binatang. Seperti yang kita tahu ya, pemirsa yang di rumah, bahwa binatang hidup dengan nafsu tanpa akal. Jadi mereka hidup sesuai dengan kemauan nafsu mereka. Mereka makan, tidur, seperti itu. Tapi tidak ada tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala untuk dibebankan kepada mereka seperti ibadah dan lain-lain. Nah, dan yang ketiga, ini yang paling unik, yaitu apa? Manusia, an-nas. Dalam suratin Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan bentuk yang sempurna. Jadi kesempurnaan manusia itu bukan hanya dari segi fisik, tapi dari segi batin juga. Karena manusia di dalamnya terdapat dua kategori unsur, yaitu nafsu dan akal. Nah, jadi pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan melebihi daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak merasakan ya bagaimana nafsu memerangi jiwanya. Jadi kalau misalnya manusia mereka beribadah kepada Allah, apalagi bangun malam, apalagi kita yang sedang berpuasa, ya menurut nafsu kita pengen banget di siang hari itu makan, minum gitu kan ya, karena lapar gitu. Ya karena itulah Allah Subhanahu wa taala beri manusia ini spesial gitu teman-teman. Janjinya apa? Janjinya adalah surga. Jannahnya Allah Subhanahu wa taala jika manusia bisa berhasil untuk menundukkan hawa nafsu.
Sebaliknya, jika manusia memperturutkan hawa nafsu layaknya seperti binatang, maka maaf teman-teman ya, manusia itu lebih rendah daripada hewan ternak itu sendiri. Di dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Ya artinya, sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka mempunyai hati, tetapi hati mereka tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Bagi mereka mempunyai a'yun, mata, tetapi mata mereka tidak dipakai untuk melihat tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Bagi mereka mempunyai telinga, tetapi telinga mereka tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itulah seperti hewan ternak, adall, bahkan lebih sesat lagi, lebih hina lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Bahkan di dalam surah Muhammad, ya, orang-orang kafir, yaitu manusia yang perturutkan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Walladzina kafaru yatamatta'u wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Maknanya bahwa orang yang kafir, mereka bersenang-senang dalam kehidupan dunia. Mereka makan seperti bagaimana hewan ternak makan. Jadi itulah ya teman-teman. Inilah kita sebagai manusia, Masya Allah, Allah berikan karunia anugerah yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah hadir di kehidupan ini sebagai manusia dan menjalankan perintah-perintah Allah itu adalah kewajiban bagi kita agar kita selamat dunia wal akhirah. Misalnya di antara teman-teman, sahabat pemirsa yang di rumah bertanya, Ustadz, berarti nafsu, kenapa Allah ciptakan nafsu padahal nafsu itu buruk? Nah, jawabannya, pertama, nafsu itu hadir ya, berikan kepada kita sebagai manusia itu adalah sebagai ujian. Bayangkan teman-teman, semua yang Allah ciptakan di alam semesta itu berkhidmat kepada manusia. Ya, malaikat raqib atid senantiasa melayani kita untuk mencatat amal keburukan kita, amal-amal kebaikan kita. Hewan ternak, perhatikan, seperti sapi dan lain-lain, lembu dan sebagainya, untuk kita makan. Perhatikan, semua alam semesta ini berkhidmat kepada kita, melayani kita. Itu teman-teman. Berikutnya adalah kita sebagai manusia yang punya nafsu, itu tidak selamanya buruk teman-teman. Nafsu, ada nafsu yang Allah ridhoi teman-teman. Yaitu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di akhirat dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita rindu teman-teman ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan pertanyaan seperti itu, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabb. Ini adalah suatu pernyataan bahagia, seruan bahagia gitu teman-teman. Jadi ada klasifikasi nafsu ya teman-teman. Yang pertama yaitu adalah inna nafsa la'ammaratun bisu. Nah, kita klasifikasikan nafsu menjadi 4. Yang pertama, nafsu itu mengajak kepada keburukan. Selalu mengajak kepada keburukan. Kita tahu kan teman-teman bahwa ada orang yang melakukan hal keburukan dan dia bangga akan dosa-dosanya. Nah, kita jumpai, nah ini termasuk inna nafsa la'ammaratun bisu. Yang kedua adalah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsul lawwamah, nafsu yang selalu menyesali dirinya sendiri. Yaitu ada orang juga ketika melakukan keburukan, dia
menyesali apa yang dikerjakannya. Yang ketiga, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha di surah Asy-Syams. Yaitu nafsu yang kadang dia menyuruh kepada kebaikan, kadang dia menyuruh kepada keburukan. Ini yang dinamakan was-was. Oleh karena itu, satu tahap lagi untuk menjadi nafsul mutmainnah dengan talabul ilm ketika kita merasa was-was. Dan yang terakhir adalah di surah Al-Fajr. Mari kita dengarkan teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Artinya, ya ayuhatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu, kepada kehidupan yang diridhai olehnya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepadaku. Masuklah kepadaku, wadkhuli jannati, wahai hamba-hambaku, dan masuklah kepada surgaku. Allah menyeru dengan seruan yang sangat-sangat lembut. Inilah teman-teman, nafsu jika kita kendalikan akan menjadi demikian. Nafsul mutmainnah yang kita akan tuju demikian. Nah, Ramadan sebagai sarana membersihkan hati dan pikiran itu akan membuat kita mencapai tujuan tersebut, teman-teman. Ya. Jadi, menurut para ulama, hati dan pikiran yang bersih, hati yang bersih itu dicirikan dengan memiliki akidah yang kuat. Dan hati yang bersih itu dia tidak ada dalam hatinya itu terbesit kayak iri, dengki kepada orang lain. Jadi kalau misalnya kita masih ada rasa iri, dengki kepada orang lain, maka istighfar teman-teman, minta kepada Allah agar dibersihkan hati kita. Nah, ada cara-cara kiat-kiat untuk membersihkan hati kita agar kita tidak iri, dengki, dan dihindari oleh hal-hal sifat-sifat demikian. Karena hal itu bakal merusak diri kita, teman-teman. Perhatikan, yaitu dengan cara mendoakan orang-orang yang mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Seperti itu. Jadi orang yang menyakiti kita, jangan kita dendam balik, teman-teman. Tapi kita doakan kebahagiaan untuk beliau. Untuk orang-orang menyakiti kita itu. Karena apalah kita, teman-teman, kita ini hanya sebagai manusia juga dan kita mempunyai aib. Mungkin orang tidak tahu aib kita, seberapa besar aib keburukan kita. Tapi kita lihat Nabi SAW, makhluk yang mulia, Masya Allah. Makhluk yang mulia, yang sempurna. Tapi apa? Pernah kali Nabi SAW dakwah di Taif dan beliau dilempari batu dan juga kotoran. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau mendoakan, ya Allah, berikanlah hidayah. Jika tidak engkau berikan hidayah kepada mereka, maka berikanlah hidayah kepada anak cucunya. Masya Allah. Gitu, teman-teman. Jadi jadikanlah Ramadan ini sebagai sarana membersihkan hati dan pikiran kita, dan kita berdoa kepada Allah jangan sampai ya iri, dengki itu merusak amal kita di bulan Ramadan. Taib, teman-teman, demikian, wallahu a'lam. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah, tadi itu sahabat Villa, kita telah banyak mendengarkan nih tadi nasihat dari Ustadz Alvin, bagaimana kita tuh di bulan Ramadan ini menjadi sarana untuk membersihkan hati dan pikirannya. Karena banyak sekali 11 bulan sebelumnya kita itu banyak melakukan hal-hal buruk mungkin ya. Iya, atau hal-hal yang kurang baik, dan ya Ramadan ini tentunya untuk bisa membersihkan hati. Masya Allah. Karena waktu yang sudah mulai menjelang pagi nih, udah mulai terang matahari. Dan tadi kita pengen mendengarkan terus ya sebenarnya apa namanya nasihat-nasihat yang disampaikan sama Ustadz Alvin nih. Mungkin karena waktunya sudah mulai agak terang ya, dan kita akan menjalankan puasa ini dengan hikmat ya, mudah-mudahan ya Ustadz ya, dan terus memperbaiki diri dari tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Alvin nih. Terus apa namanya istiqomah, dan juga terus niatkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sedikit apa namanya
tips atau nasihat buat ini nih apa namanya buat sahabat villa di rumah untuk menjalankan aktivitasnya di bulan Ramadan ini, sedikit nasihat. Ya, taib. Untuk menjalani aktivitas di bulan Ramadan ini, pertama yaitu adalah mengawali hari dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Jadi setelah sahur, kita ini biasa kan ngantuk ya. Betul Ustaz. Gitu. Ngantuk kan sedikit. Masya Allah Ustaz. Terlalu jujur nih Ustaz. Aduh Masya Allah. Anaknya sih di bulan Ramadan ini kan kayak habis subuh tidur ya gitu ya. Benar, itu godaannya. Bangun juhur. Kelamaan juga kayaknya Ustaz ya itu. Aduh. Iya benar. Ya itu tipsnya gitu aja. Pertama, ya emang sih dalam menjalani aktivitas saat puasa itu sangat melelahkan sekali ya. Ya tipsnya itu aja. Pertama, awali hari dengan baca Al-Quran. Gitu. Ya 2 lembar atau 1 juz itu ya. Insya Allah mudah-mudahan itu akan mengawali hari dengan lebih semangat. Gitu Bang Ode. Tapi kalau misalnya kita mengawali hari, justru kalau misalnya yang tidur, itu biasanya gampang capeknya Bang Ode. ya, lemes. Lemes. Bangun tidur langsung lemes tuh biasanya. Iya, biasa langsung lemes. Nah coba ketika pagi hari itu baca Quran, ya minimal 2 lembar. Ya 2 lembar aja, nggak usah banyak-banyak. Udah itu baru aktivitas lain insya Allah. Bahkan ada di dalam riwayat, barang siapa yang membaca 100 ayat di pagi hari, maka dia lebih baik daripada apa yang disinarkan oleh matahari. Masya Allah. Gitu loh. Dahsyat ya. Dahsyat loh. Jadi inilah fadilah keutamaannya. Gitu Bang Ode. Masya Allah Ustaz. Jadi gitu ya. Jadi sebelum beraktivitas nih kita dianjurkan ya Ustaz. Dianjurkan untuk baca Quran terlebih dahulu. Untuk ya tadi menambah semangat. Betul. Juga. Menambah pahala juga. Apalagi di bulan Ramadan ini Ustaz ya. Siap Ustaz. Jazakallah Ustaz atas nasihatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Alvin Lee ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kalam TV bersama saya Laudi Lafizat dan Ustaz Alvin Lee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang lagi haus-hausnya sama ilmu, pengen tambah dekat sama Allah, mencari tayangan kajian yang berkualitas, maka tinggal buka aja YouTube, di search Kalam TV. Berkah di situ semua. Banyak kajian dari guru-guru kita dan pasti bermanfaat buat iman kita insyaallah. Tonton di situ. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fah, kok kamu bisa sih dapat info kajian terus? Ini loh, aku tuh dapat info kajian terbaik setiap harinya dari Kalam TV, Kak. Oh ya, aku juga mau join dong. Gimana caranya? Nah, dulu tuh kan aku nge-save nomor Kalam TV kan, terus dikirim deh info kajian setiap harinya. Gitu. Tapi Kak, sekarang lagi ada kendala di Bennett, jadinya pindah di saluran deh. Tapi lebih simpel loh. Saluran WhatsApp? Iya. Wah, gimana mau dong? Kakak buka lagi deh story aku. Iya. Terus? Nah, terus diklik deh. Nah, udah ada kan channelnya? Wah, iya. Iya, tinggal di follow. Wah, banyak banget info kajiannya. Iya, banyak banget Kak. Tapi nggak cuma kajian aja, kadang ada juga suka video pendek, terus ada nasihat-nasihat. Pokoknya banyak banget deh. Masya Allah, ih menarik banget. Ini ada influencer-influencer juga ustadznya, Masya Allah. Ih menarik banget, aku langsung follow ah.